Pertanyaannya adalah, apakah keterlibatan orang tua saat ini yang membuat anak remaja nih di zaman sekarang dianggap tidak sekuat remaja-remaja di zaman kita dulu? Halo, saya Tari Sanjoyo, saya psikolog keluarga dan pendidik. Saya dan Mindful Act akan berbagi berbagai cerita dan pengalaman mengenai bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak remaja kita. Menambah kompleksitas ya untuk parenting teens di zaman ini adalah bahwa memang zaman sekarang nih zaman yang kompleks banget gitu sebetulnya. Nggak cuma buat anak-anak, juga buat kita gitu. Sementara parenting tuh secara natural, kita sebagai orang tua tuh pasti kita refer back atau mengacu pada bagaimana pengalaman kita dulu sama orang tua kita. Kalau dipikir-pikir dulu kan kita dilepas ya sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah pokoknya asal nggak usah dipanggil ke sekolah pada saat ngambil rapor, asal yang penting naik kelas gitu ya. Nggak ada tuh misalnya orang tua bolak-balik diundang ke sekolah gitu. Atau misalnya orang tua terlibat gitu dengan berbagai proyek anak-anak di sekolah dan segala macam. Pertanyaannya adalah apakah keterlibatan orang tua saat ini yang membuat anak remaja nih di zaman sekarang dianggap tidak sekuat remaja-remaja di zaman kita dulu gitu. Tapi satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa memang zaman sekarang berbeda sekali situasinya dengan zaman dulu gitu. Dulu tuh sesimpel bahwa kita perbolehkan anak kita misalnya untuk naik sepeda dari jam 3 sore sampai yang penting pokoknya kalau maghrib udah pulang ke rumah gitu. Dulu kita nggak apa-apa, kita merasa aman-aman aja kok melepaskan anak-anak kita untuk pergi naik sepeda gitu ya di lingkungan sekitar gitu. Tapi sekarang rasanya nggak semudah itu gitu. Sebagai orang tua, saya sendiri juga merasakan bahwa kalau anak pergi sekian lama, kayaknya saya harus regularly kontak mereka deh gitu. Kayak setiap sejam nanya lagi di mana gitu. Pasti gitu kan. Atau misalnya kalau janji pulang jam 5 tapi sampai jam 5.45 belum pulang, bawaannya langsung pengen nelpon dan pengen tahu gitu. Kenapa sih kok belum pulang gitu ya. Tapi itu juga karena memang situasi sekarang sangat berbeda. Situasi dunia zaman sekarang membuat kita sebagai orang tua jadi terpaksa itu harus overprotective gitu. Harus lebih mengontrol, harus lebih menjaga gitu. Apalagi situasi sekarang ya kalau dulu kita melakukan suatu kesalahan gitu ya di sekolah gitu. Yang tahu ya teman-teman sekolah kita, yang tahu kita dihukum ya sekolahan kita aja gitu ya. Tapi sekarang setiap kesalahan anak di media sosial gitu ya, itu tuh dengan cepat diketahui oleh banyak orang gitu. Jadi memang si teknologi ini walaupun membantu sebagian besar pekerjaan kita dan pekerjaan guru gitu ya, karena mudah nih arus informasi ini didapat sama anak-anak dengan cepat gitu ya. Tapi ada banyak hal-hal lain yang perlu dijaga gitu. Seperti bagaimana beretika dalam bersosial media, bagaimana kemudian mengetahui bahwa jejak digital itu tidak mudah untuk atau tidak bisa dihilangkan sama sekali gitu ya. Jadi itu memang membuat kita jadi overprotective terhadap anak-anak. Karena kita nggak mau mereka berbuat salah. Dan gak salah juga begitu karena sekarang kesalahannya dengan mudah bisa bisa diketahui banyak orang di seluruh dunia gitu ya kalau katanya anak-anak remaja gitu ya. Dan itu adalah hal yang sangat berat buat anak-anak ini. Jadi memang kecenderungan kita untuk memastikan bahwa anak tidak melakukan kesalahan-kesalahan bodoh dalam tanda kutip yang dulu di zaman kita itu adalah kesalahan-kesalahan yang bisa kita ketawain sekarang gitu. Tapi kalau sekarang dilakukan tuh kayaknya nggak terlalu lucu lagi ya gitu ya, bahkan mungkin mempengaruhi bagaimana nanti wawancara masuk kerja gitu misalnya kalau ternyata kita punya jejak digital yang tidak terlalu baik gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan, apa sih yang membedakan antara parenting zaman dulu dengan parenting zaman sekarang? Situasi dunianya sudah lebih kompleks gitu, sehingga kita memang menjadi lebih berusaha melindungi dan jadi semakin sulit untuk kemudian memberikan space buat anak remaja untuk berkembang sesuai kebutuhannya mereka gitu. Kalau dulu mungkin lebih mudah dalam tanda kutip ya, karena ya memang pada dasarnya orang tua tidak terlalu terlibat gitu dalam apa sih yang terjadi di dalam kehidupan anak remajanya gitu. Ya dan pilihannya tidak banyak. Dulu pilihannya nggak banyak. Jadi kayak mau masuk sekolah mana ya kadang-kadang kita nurut aja udah, mau ngambil jurusan apa ya pilihannya cuman itu gitu. Sedangkan sekarang buat anak-anak nggak usah memilih sekolah, nggak usah memilih jurusan, semua hal itu ada banyak pilihan
gitu. Sehingga memang harus dibantu tuh keterampilan anak-anak untuk kemudian melihat pilihan-pilihan yang mereka miliki dan kemudian memilih dengan tepat dan kemudian mengambil keputusan secara benar, mempertimbangkan berbagai pilihan. Jadi memang sangat menantang dan sangat kompleks, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan.